Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Su Hong berkeringat dingin saat dia mendengarkan, dia menatap Han Junting untuk meminta bantuan. Jika semuanya benar-benar sampai pada titik itu akan menjadi masalah besar bagi perusahaan perdagangan Tianyuan. Han Junting memalingkan muka dan tersenyum. Ling, ayo pergi, kata Yunxiao, aku datang ke kota Yan baru khusus untuk mencarimu, saya tidak ingin melihat orang yang tidak perlu. Hati Dingling, tersentuh dan dia merasa hangat. Han Junting tertawa dingin, oh, Tuan Fei Yang, kamu sangat dingin dan sombong, lupakan saja, saya tidak ingin bertemu dengan beberapa orang yang tidak bisa dijelaskan, tetapi saya hanya akan melupakan apa yang diminta paman bela diri Yun untuk saya lakukan. Embusan angin bertiup, dan Yunxiao tiba-tiba muncul di depannya, dia meraih lehernya dengan Dragon Capture dan mengangkatnya saat dia berkata dengan dingin, aku punya firasat bahwa kamu akan mati di tanganku suatu hari nanti. Gu Fei Yang, apa yang kamu lakukan? Nenek bunga matahari terkejut dan berteriak. Han Junting mencibir, kamulah yang tidak ingin melihat orang lain, saya juga tidak ingin melihat orang lain, apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu adalah penguasa bela diri yang bergelar? Kakak laki-laki Yunxiao, haha. Dingling, sangat cemas, tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Yunxiao menyingkirkan amarahnya, meletakkan Han Junting, dan berkata, jangan lupakan apa yang terjadi di kota Xinyan, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan memberiku informasi gratis selama setahun. Aku memang setuju, tapi kaulah yang tidak ingin aku memberikannya, kata Han Junting dingin. Gadis baik, jangan marah, kata Dingling, buru-buru, saya tidak tahu kesalahpahaman seperti apa yang Anda miliki, tetapi kakak laki-laki Yunxiao adalah pria yang baik, saya harap Anda bisa mengubur kapak. Han Junting menutupi lehernya dengan tangannya seolah-olah dia menyakitinya, dia berkata dengan dingin, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelnya, karena wanita muda ini telah berbicara, saya pasti akan melakukannya, namun, dua hal yang diminta paman bela diri Yun untuk saya cari tahu memiliki beberapa petunjuk, tetapi tidak terlalu akurat. Murongzu, yang dirasuki oleh murid bulan, telah muncul di wilayah barat beberapa kali, aku akan menandai tempat di mana dia muncul untukmu nanti, adapun kakak senior Luo Yunsang, Qian. Apa, Sister Yunsang adalah kakak seniormu? Dingling, terkejut, dia tahu bahwa istana awan ilahi ada di belakang sekolah bintang dan bulan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia juga murid Ku Hongyan. Tiba-tiba, dia sepertinya memahami dendam antara dia dan Yunxiao. Saya punya beberapa ide tentang situasi kakak senior, kata Han Junting, tapi itu rahasia sekte kita, jadi aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan di hatinya, seolah-olah dia telah merasakan niat membunuh Yunxiao. Kami tidak memiliki cukup petunjuk sekarang, tidak ada gunanya bahkan jika aku memberitahumu. Saya yakin Anda dapat mengumpulkan cukup informasi yang saya butuhkan, kata Yunxiao, saya yakin Anda bisa. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengirimkan segel, dia tidak terburu-buru, tidak cepat atau lambat. Han Junting menatap tak berdaya saat segel turun padanya, dia merasa seolah-olah dia tidak dapat menahannya, dan bahkan energi unsur di tubuhnya membeku. Segel mantra mendarat di bahunya dan menghilang. Dalam sekejap, Han Junting merasa seolah-olah dia telah digigit nyamuk, dia tidak merasakan apa-apa setelah itu, bahunya tidak sakit atau gatal, atau merah atau bengkak, wajahnya pucat, dan dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Gu Fei Yang, kamu sudah terlalu jauh. Aku akan melawanmu sampai mati. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, yang semuanya ditampar. Dingling, tercengang, dia tidak menyangka bahwa mereka harus bertarung sejauh pedang, selain itu, dia tahu bahwa Han Junting memiliki kekuatan yang luar biasa, dan meskipun Yunxiao sendiri tidak buruk, dia takut dia tidak akan bisa berhenti untuk sementara waktu. Namun hasilnya membuatnya terpana di tempat.
Yun Xiao berdiri di tempatnya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dia mengangkat tangannya dan mengepalkan jari-jarinya, dan cahaya biru segera melonjak di udara. Saat ruang berputar, petir muncul dan menghancurkan semua bayangan. Seluruh tubuh Han Junting ditahan oleh kekuatan dan dia tidak bisa lagi bergerak. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa, basis kultivasi Yun Xiao sama dengan miliknya, dan mereka berdua adalah penguasa bela diri bintang 9 tahap awal, tetapi dia bisa menekannya hanya dengan mengangkat tangannya, dia tampaknya bahkan lebih kuat daripada dia di kota bulan merah. Ketakutan besar itu segera membuatnya sedikit sadar, amarahnya tersapu, dan dia menjadi tenang. Yun Xiao menatapnya dan berkata, "Saya memiliki hubungan yang mendalam dengan tuanmu, saya tidak ingin mempersulit Anda, tapi kamu telah merencanakan melawanku berkali-kali, dan kamu masih belum berubah, aku hanya bisa menghukummu." Wajah Han Junting pucat, tapi dia mencibir, "Tuanku pasti buta, bagaimana dia bisa menyukai seseorang sepertimu?" Hehe, ekspresi nenek bunga matahari berubah drastis saat dia berseru, "Junting 111." Ding Ling, dan Su Hong juga terkejut, sebagai seorang murid, sudah memalukan untuk mengatakan hal-hal seperti itu tentang tuan mereka. Yun Xiao tidak marah, dia mendengus ringan, menarik kekuatan guntur, dan berbalik untuk pergi. "Saudari Junting, jangan marah," Ding Ling, menghiburnya, "Tuan muda Yun pasti sedikit impulsif karena dia marah." Setelah mengatakan itu, dia juga mengejarnya. Hanya Han Junting dan nenek bunga matahari yang tersisa di paviliun ungu. Nenek bunga matahari merasa tidak nyaman, dia tidak bisa melihat wajah Han Junting dari belakang, tetapi dia memiliki firasat buruk. Terkikik. Tiba-tiba, tubuh Han Junting bergetar dan dia mulai tertawa. "Junting, kamu baik-baik saja?" Nenek Sunflower bertanya kaget. "Nenek, aku baik-baik saja." Han Junting berbalik, matanya berbinar sambil tersenyum. Nenek bunga matahari merasa sedikit khawatir saat dia menatapnya dengan tatapan kosong. Han Junting memutar rambutnya dan tersenyum, "Nenek, aku baik-baik saja, saya benar-benar senang Gu Fei yang masih hidup." Kekuatannya saat ini tak terduga, bahkan jika dia tidak sekuat dia di kehidupan sebelumnya, saya khawatir dia tidak jauh dari itu, Nona muda, yang terbaik adalah jika kamu tidak melawannya, jika tidak, Master Sekte tidak akan senang. Wajah Han Junting menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, "Diam. Jangan mencoba menggunakan Master untuk menekanku, jika bukan karena Gu Fei yang, Tuan tidak akan menjadi seperti ini. Saya membencinya sampai mati, selama bertahun-tahun, saya sangat ingin mengulitinya hidup-hidup, tetapi dia meninggal 20 tahun yang lalu. Aku bahkan mengirim orang ke Gunung Tiandang beberapa kali untuk mengeluarkan tubuhnya dan membakarnya menjadi abu." Ekspresi menyeramkan di wajahnya dihilangkan, dan sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyum aneh, "Hehe. Ini bagus, dia tidak mati, hehehehe, ini bagus." Rambut nenek bunga matahari berdiri tegak setelah mendengar ini, dan wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. "Junting, apa yang kamu rencanakan? Kita tidak bisa menghadapi Yun Xiao dengan kekuatan kita." Mata Han Junting dingin saat dia mendengus, jika lawannya terlalu lemah, bagaimana dia bisa layak mendapatkan bantuan tuan? Itu hanya berarti untuk menjadi kuat, beritahu Jing Shaoyi tentang Li Yun Xiao dulu. Bahwa Jing Shaoyi bukan tandingan Li Yun Xiao, kata nenek bunga matahari, dia sama sekali bukan pasangan Li Yun Xiao. Han Junting tertawa dan berkata, "Jika Jing Shaoyi sendiri bisa menghadapinya, mengapa saya perlu berpikir begitu banyak? Dia hanya ingin dia menimbulkan masalah, semakin banyak masalah yang ada di sekitar Yun Xiao, semakin mudah baginya untuk menyebabkan kekacauan dan membuat kesalahan. Apa yang harus kita lakukan adalah menunggu dengan tenang sampai dia membuat kesalahan. Sekarang Serikat Pedagang bekerja sama untuk menangani Ling Baiyi, bukankah simpanan harta karun yang tak terhitung jumlahnya akan tidak bahagia jika kita bertindak gegabah sekarang?" Kata nenek bunga matahari cemas. "Kematian Ling Baiyi tidak ada hubungannya denganku," kata Han Junting dingin, "aku ingin Yun Xiao mati. Jika banyak tokoh harta karun tidak puas denganku, maka kita akan mundur dari formasi untuk berurusan dengan Ling Baiyi." Nenek bunga matahari terkejut, dan dia tahu bahwa Han Junting bertekad untuk membunuh Yun Xiao. "Baiklah, wanita tua ini akan pergi sekarang. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, wanita tua ini akan selalu mendukungmu."
Han Junting menyaksikan nenek bunga matahari menghilang dari paviliun ungu, dia terdiam dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia tiba-tiba memegangi dadanya dan membungkuk, ekspresi sedih muncul di wajahnya yang cantik dan berangsur-angsur berputar. Mengapa? Mengapa Anda menyukainya? Apa yang begitu baik dari pria bau ini? Dia membuatmu menderita selama setengah hidupmu, jadi aku akan menghancurkan dagingnya dan memurnikan jiwanya untuk membalaskan dendammu. Cekikikan. Wajahnya yang kesakitan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, gemetar seperti bunga. Saat dia tertawa, Han Junting melepas kerudung ungunya dan menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengan putihnya, dia memegang pita sutra di tangannya dan mulai menari di udara. Di luar paviliun ungu, sekitar 3 hingga 4 mil jauhnya, jaraknya 7 atau 8 jalan. Yun Xiao dan 3 lainnya tidak pergi jauh, tetapi berjalan di sepanjang jalan yang ramai. Bahkan dalam periode kritis seperti itu, kota Yan baru masih menjadi kota komersial terbaik di dunia, arus orang sangat besar, Dewa Air terpesona oleh pemandangan itu dan sangat senang. Wow, tas ini sangat cantik. Dewa Air melompat ke depan sebuah toko dan mengambil tas wanita biru muda dengan beberapa daun emas di atasnya, matanya penuh bintang saat dia berkata, "Kakak Yun Xiao, aku ingin membeli ini." Ketika penjaga toko melihat Dewa Air, dia tertegun sejenak, dia kaget, orang-orang di depannya semuanya luar biasa, dia tidak berani mengabaikan mereka dan dengan cepat berkata, "Anda memiliki mata yang bagus, Nona, ini adalah model terbaru dari toko kami, itu baru saja memasuki pasar belum lama ini." Dingling, melihat dan tertawa, "Saudari Suixian, jangan hanya berpikir tentang terlihat baik, meskipun gaya ini baru, namun terbuat dari kulit binatang biasa, ini sama sekali tidak bergaya." Penjaga toko terkejut dan tahu bahwa seorang ahli telah datang, dia buru-buru berkata, "Wanita muda ini memiliki mata yang bagus, saya tidak terlalu memperhatikan bahan yang digunakan untuk tas ini, saya memiliki tas yang terbuat dari kulit katak raksasa laut dalam dengan 36 mutiara laut utara tertanam di atasnya, yang masing-masing bernilai sebuah kota." Dia berbalik dan mengeluarkan tas wanita berwarna coklat keabu-abuan, bagian atasnya tidak rata, tetapi sangat cerah di bawah warna mutiara, "Ini adalah harta karun toko kami." Dewa Air melihat dan menggelengkan kepalanya, "Tidak, katak laut dalam raksasa itu sangat jelek, saya merinding hanya dengan menyentuh kulitnya, juga, manik-manik itu terlalu rendah dan jelek, saya ingin yang ini." Dia melambaikan yang ada di tangannya. Dingling, terkekeh, "Saudari Suixian, Anda telah melihat semua jenis makanan laut, tentu saja, Anda tidak akan menyukai produk inferior semacam ini, mari kita ambil produk baru ini." Dia segera mengeluarkan batu purbanya dan membayar. "Terima kasih, kakak," kata Narsisus gembira. Su Hong mengikuti di belakang beberapa dari mereka dan berpikir, gadis ini terlalu sederhana, dia disuap oleh Nona begitu saja, dia bahkan menyebut dirinya putri dari 4 lautan, saya tidak tahu apakah dia benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura tidak bersalah. Dingling, juga sedikit lega di dalam hatinya, dan dia bergumam di dalam hatinya bahwa gadis ini tampaknya sangat mudah bergaul. Ling, Yun Xiao bertanya, "Mengapa Anda meminta saya untuk datang ke kota Yan yang baru?" Petik 2. Tentu saja itu hal yang baik, kata Dingling, sambil tersenyum, "Saya sudah lama kehilangan untuk melakukan ini, pada akhirnya, Saudari Junting yang memberinya banyak bantuan, tetapi saya tidak berharap dia menjadi murid Tuan Istanaku Hongyan, dan memiliki hubungan yang buruk dengan Anda." "Dendamku dengan Han Junting tidak ada hubungannya dengan Hongyan," kata Yun Xiao, "selama dia tidak memprovokasi saya lagi, saya secara alami akan membiarkannya pergi." "Ya, kakak laki-laki Yun Xiao secara alami bukan orang yang picik. Aku ingin tahu di ranah apa basis kultivasi kakak laki-laki Yun Xiao sekarang," kata Dingling, sambil tersenyum, "apa basis kultivasi Anda saat ini?" Petik 2. Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata, "Saya berada di tingkat bintang 9 tahap awal, saya telah mengumpulkan banyak energi primordial sekarang, tetapi saya tidak bisa menerobos, aku juga telah mengolah seni tubuh, jadi jumlah kekuatan yang dibutuhkan tubuhku terlalu menakutkan, itu sudah menyeret peningkatan kultivasi saya." Kaisar bela diri bintang 9. "Apa?" Dingling, terkejut, "Kami baru berpisah selama beberapa bulan, saya tidak menyangka kakak laki-laki Yun Xiao akan meningkat begitu cepat."
Yun Xiao menghela nafas dalam hati, jika bukan karena teknik penempaan tubuh tiran, yang menghabiskan terlalu banyak energi, dia akan mencapai puncak bintang 9 dan tidak jauh dari transendensi ilahi. Apa yang telah saya lakukan kali ini dapat membantu kakak laki-laki mengambil langkah maju yang besar. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan mencapai puncak bintang 9, tetapi setidaknya saya sangat yakin bahwa saya akan dapat mencapai tingkat menengah. Ding Ling, berkata dengan percaya diri. Bintang 9 menengah. Yun Xiao tercengang, pemahaman Ling tentang seni bela diri masih dangkal, meskipun kesenjangan antara peringkat awal dan menengah hanyalah langkah kecil, itu seperti jurang. Tentu saja, saya tahu betapa sulitnya membuat kemajuan lebih lanjut. Ding Ling, berkedip dan berkata sambil tersenyum, tetapi apakah menurutmu aku orang yang menyombongkan diri? Petik 2. Tentu saja tidak, kata Yun Xiao curiga, itu sebabnya saya pikir itu aneh. Ding Ling, menjadi serius dan berkata, Kakak Yun Xiao, pernahkah kamu mendengar tentang pil krisis yang memecahkan 9 yin 9 yang? Petik 2. Apa? Tubuh Yun Xiao gemetar, dan matanya berbinar saat dia berteriak ngeri, pil pemecah krisis 9 yin yang dikabarkan bisa menjadikanmu dewa di tempat. Aku tidak salah dengar, kan? Reaksinya terlalu besar, dan banyak orang di sekitarnya menoleh karena terkejut, mengungkapkan ekspresi tertegun. Namun, kebanyakan dari mereka belum pernah mendengar tentang pil seperti itu sebelumnya, mereka hanya sangat terkejut dengan ungkapan, jadilah Tuhan di tempat. Yun Xiao tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dia berkedip, dan pupil matanya menjadi gelap dan bersinar dengan cahaya iblis. Semua orang yang melihat ke atas linglung sejenak, mereka merasa pikiran mereka kacau, dan mereka sepertinya telah melupakan sesuatu. Ding Ling, juga terkejut dengan reaksinya, dia bergumam dengan suara rendah, kakak laki-laki Yun Xiao akan menarik semua ahli di kota. Yun Xiao menekan keterkejutan di hatinya dan berkata, sangat sulit bagiku untuk percaya, Ling, kemungkinan besar kamu telah tertipu, hal semacam ini hanya ada dalam legenda, bahkan di zaman kuno ketika 10 aturan masih ada dan para ahli alam dewa ada di mana-mana, mungkin tidak ada hal seperti itu. Tentu saja aku tahu itu jarang, kata Ding Ling, sambil tersenyum, kalau tidak, bukankah akan ada pembangkit tenaga listrik di seluruh dunia? Saya tidak memiliki pil 9 yin 9 yang, tetapi saya punya resepnya. Resep? Yun Xiao mengerutkan kening, jangan bicara apakah itu nyata atau tidak, bahkan jika itu nyata, saya khawatir bahan yang digunakan sudah lama punah, hanya mimpi bodoh untuk menyempurnakan pil ini. Kamu memang kakak laki-laki Yun Xiao, puji Ding Ling, Anda melihat kunci masalah sekaligus, saya telah hilang selama lebih dari setengah tahun untuk menemukan cara untuk menyempurnakan pil ini, di antara bahan-bahan yang ada, meskipun tidak dapat disempurnakan menjadi pil krisis pemecah 9 yin dan 9 yang murni, itu bisa mencapai tingkat 8 yin dan 8 yang memiliki setengah efek dari pil krisis pemecah 9 yin dan 9 yang sebenarnya. Saya ingin tahu apakah pil obat dengan level seperti itu dapat membantu kakak laki-laki Yun Xiao menerobos ke bintang 9 menengah. Jika itu bisa memiliki setengah kekuatan pil sejati, itu pasti tidak akan menjadi masalah, kata Yun Xiao, tapi saya sangat skeptis bahkan tentang pil 8 yin dan 8 yang. Dengan pikiran cermat kakak laki-laki Yun Xiao, akan aneh jika dia tidak mencurigai apapun, kata Ding Ling, resep ini secara tidak sengaja diperoleh oleh ayah, karena munculnya resep inilah ayah secara bertahap menarik diri dari kamar dagang dan mulai berkonsentrasi pada penelitiannya. Ding San mundur di belakang layar hanya untuk mempelajari resep alkimia. Yun Xiao bertanya dengan cemberut. Ya, kata Ding Ling, dengan sungguh-sungguh, saya tidak mengetahuinya sebelumnya dan berpikir bahwa ayah tidak berniat memperbaiki dirinya karena kesehatannya, jadi dia pensiun dari pedesaan, ternyata dia sedang mempelajari resep pil krisis pemecahan 9 yin 9 yang, barang ini terlalu berharga, dan ayah tidak punya pilihan selain menyembunyikannya dari semua orang, termasuk aku dan saudara laki-lakiku. Sungguh pikiran yang teliti. Yun Xiao mencibir, dia bahkan menyembunyikannya dari anak-anaknya sendiri, faktanya, semuanya masih di bawah kendalinya. Saya tahu saudara Yun Xiao masih curiga dengan kematian penatua Yuan Bo, kata Ding Ling, canggung, tapi kurasa ayah tidak melakukannya, pasti ada kesalahpahaman. Oh, kamu bertanya padanya sendiri.
Yun Xiao berkata dengan dingin. Wajah Dingling menjadi sedikit jelek, aku melakukannya, tetapi ayah tidak menjawabku, dengan amarahnya, dia tidak akan menjawab. Cepat atau lambat aku akan mencari tahu kebenaran tentang Yuanbo, kata Yun Xiao, apakah ayahmu mengakuinya atau tidak, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan menyalahkannya. Dingling mengangguk, tetapi hatinya tampak sedikit berat, seolah-olah ada batu yang menekannya. Setelah ayah memperoleh resep untuk pil pemecah kesulitan 9 yin 9 yang, dia telah mempelajarinya dengan sepenuh hati dan mencari bahan bakunya, seperti yang dikatakan kakak laki-laki Yun Xiao, terlalu banyak harta karun alam telah punah, ayah tidak punya pilihan selain mencari bahan lain untuk menggantikannya. Akhirnya, dengan bantuan saudari Junting, beberapa bahan baku terakhir dikumpulkan. Apa? Murid Yun Xiao menyempit, Han Junting juga tahu bahwa Anda sedang menyempurnakan pil ini. Petik 2. Tentu saja tidak, kata Dingling sambil tersenyum, saya hanya memintanya untuk membantu saya menemukan beberapa bahan. Jika itu masalahnya, kata Yun Xiao sambil berpikir, setelah rencana dan persiapan yang begitu panjang, ditambah dengan kekuatan perusahaan perdagangan Tianyuan, memang mungkin bagi ayahmu untuk menyempurnakan pil obat dengan setengah kekuatan pil pemecah bencana 9 yin 9 yang. Namun, bagaimana ayahmu bisa mengizinkanmu mengungkapkan rahasia seperti itu kepadaku? Itu karena aku masih membutuhkan bantuan kakak laki-laki Yun Xiao untuk menyempurnakan ramuan ini, kata Dingling Oh, Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, aku akan bertanggung jawab atas penyempurnaan pil. Dingling menggelengkan kepalanya, tidak perlu, ayah adalah seorang alkemis yang hebat, setelah beberapa tahun penelitian khusus, prestasinya sendiri dalam alkimia telah lama mencapai tingkat ke-9, yang cukup untuk memimpin alkimia, namun, masih ada tautan yang sangat penting yang hilang dalam seluruh proses alkimia, dan itu adalah kekuatan vitalitas asli dari para ahli seni bela diri harus mengumpulkan kekuatan 18 ahli kaisar bela diri bintang 9, dan atributnya harus 9 yin dan 9 yang. 18. Kaisar bela diri bintang 9. Yun Xiao tercengang, di mana lagi Anda dapat menemukan 18 kaisar bela diri bintang 9 di dunia ini? Petik 2. Ya, Dingling terkekeh, kakak laki-laki Yun Xiao adalah salah satunya. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, saya pikir saya mengerti, ini mengumpulkan energi yin dan yang dari kaisar bela diri bintang 9, kemudian menggabungkannya ke dalam ramuan dan memadatkan mereka menjadi pil, dan jika saya tidak salah, pasti ada lebih dari satu pil. Dingling tidak menyembunyikan kekagumannya dan berkata, kakak laki-laki Yun Xiao memang cerdas, penyempurnaan lengkap sudah cukup untuk menghasilkan 18 pil dalam tungku, sesuai dengan kekuatan unsur dari 18 penguasa bela diri bintang 9, namun, lingkungan saat ini tidak lagi sama dengan zaman kuno, dan ayah tidak percaya diri untuk dapat memurnikan 18 bahan yang telah kami siapkan selama beberapa tahun mungkin hanya akan dapat menyempurnakan satu. Ayahmu, yang tidak bisa mendapatkan pil obat apapun, harus memiliki kompensasi lain, kata Yun Xiao, saya rasa. Petik 2. Itu benar, Dingling mengangguk, tetapi ayah telah berjanji kepada saya bahwa dia akan memberikannya kepada saudara Yun Xiao apapun yang terjadi. Mata Yun Xiao juga menunjukkan sedikit harapan saat dia berkata, jika saya benar-benar memiliki kekuatan 8 yin dan 8 yang untuk menerobos, saya dapat menerobos ke bintang 9 menengah sekaligus tanpa masalah. Apakah ayahmu juga mengundang 12 bilah awan yang menjulang tinggi? Tanyanya, bagaimana kamu tahu, saudara Yun Xiao? Dingling bertanya dengan heran, mungkinkah kamu menghadapi 12 serangan pedang awan? Seperti yang saya harapkan, kata Yun Xiao, jadi, metode yang mereka bicarakan untuk melangkah ke transendensi ilahi adalah pil pemecah bencana 8 yin dan 8 yang ini. Kakak, laki-laki Yun Xiao tidak terlibat konflik dengan mereka, kan? Dingling bertanya, masing-masing dari 12 orang ini adalah pembunuh tanpa ampun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menjadi terkenal dan memiliki momentum untuk mengejar 8 gajah kematian, apalagi setelah 8 gajah mati di kota Yan baru, 12 pedang ini hampir menjadi penjahat nomor 1. Kami bertukar beberapa gerakan, kata Yun Xiao, gagang itu memang memiliki beberapa keterampilan. Dingling berkata, bos gagang pedang bernama Luo Gaoyuan,
dia sangat kuat, hanya sedikit orang yang tahu betapa kuatnya dia, dikatakan bahwa mereka yang telah melihatnya beraksi semuanya sudah mati. Yun Xiao terkekeh, itu tidak buruk, dia hanya seorang seniman bela diri bintang 9 puncak, tetapi niat bela dirinya tidak cukup, jadi kekuatannya terbatas. Ding Ling, tersenyum pahit dan berkata, itu hanya kaisar bela diri bintang 9 puncak, hanya kakak laki-laki Yun Xiao yang berani mengatakan itu, saudara laki-laki kedua adalah Xiang Hefeng, dan saudara ketiga adalah Tang Yu, mereka semua adalah penguasa bela diri bintang 9 dan termasuk di antara 18 orang yang diundang ayah saya. Untungnya, suasana hatiku sedang baik saat itu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya tidak membunuh manusia burung ini. Dewa air telah bermain dengan tas baru, tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan bergumam, itu karena aku akan menemui Sister Ling, jadi suasana hatiku sedang baik. Wajah Ding Ling, sedikit memerah, dan dia menundukkan kepalanya dengan gembira, merasa sedikit malu. Yun Xiao terbatuk beberapa kali dan memarahi, jika kamu berbicara omong kosong lagi, kamu akan memasuki tablet alam ilahi. Dewa air menunjukkan ekspresi tidak mau dan berkata, baiklah, kalau begitu aku salah, saya tidak akan mengatakan lagi. Tiba-tiba, suara tegas terdengar, Ling, Kemudian, angin kencang bertiup, dan dalam sekejap mata, seorang pria berbaju putih muncul di depan mereka, dia menatap Ding Ling, dengan tatapan mencela, lalu mengalihkan pandangannya ke Yun Xiao, tatapannya berubah menjadi pisau tajam seolah-olah dia akan membunuhnya dengan matanya. Wajah Ding Ling, menjadi pucat, dia mengertakkan gigi dan berkata, Jing Shaoyi, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa aku di sini? Mata pria berjubah putih itu memuntahkan api saat dia berkata dengan dingin, kamu dulu memanggilku Tuan Jing, sekarang setelah kamu memiliki kekasih, kamu bisa memanggilku Jing Shaoyi. Jangan bicara omong kosong. Ding Ling, tersipu dan berkata dengan marah, aku biasa memanggilmu Tuan Muda Jing karena menghormati Anda, jika Anda menyemburkan omong kosong, maka persahabatan kita sudah berakhir. Apa, kamu baik, bagus. Jing Shaoyi sangat marah hingga gemetar, dia tertawa dan berkata, haha, bagus. Kamu benar-benar ingin memutuskan persahabatan kita untuk pria ini. Ding Ling, kamu benar-benar tidak menghormatiku, Jing Shaoyi. Apakah namanya Jing Shaoyi? Petik 2. Dewa air mengedipkan matanya dan berkata, baru saja, saudari Ling, memanggilnya Jing Shaoyi. Dia tidak senang, sekarang, dia mengatakan bahwa namanya adalah Jing Shaoyi, saya bingung. Semuanya, hehe, kamu pengecut. Jing Shaoyi sangat marah, dia berpikir bahwa seseorang sengaja mempermalukannya, kemarahan mengalir ke kepalanya, tetapi ketika dia melihat dewa air, dia tercengang, kemudian, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, gadis kecil, kamu berani mengolok-olokku. Jika aku tidak membawamu kembali dan menghukummu hari ini, aku bukan Jing Shaoyi. Dewa air mengerutkan kening dan berkata, bagaimana aku mengolok-olokmu? Kaulah yang membuatku bingung, siapa namamu? Jing Shaoyi mendengus dan berkata, aku tidak akan berdebat denganmu, gadis kecil. Kamu akan tahu siapa namaku ketika kamu kembali bersamaku. Matanya bersinar dengan keserakahan saat dia menjilat bibirnya, jelas bahwa dia tertarik pada dewa air. Jing Shaoyi, Ding Ling, berkata dengan dingin, kamu tidak tahu malu. Baiklah, kamu bilang aku tidak tahu malu. Kalau begitu aku akan menunjukkan betapa tidak tahu malunya aku hari ini. Jing Shaoyi berkata dengan kejam. Seberkas pedangki melesat dari tangannya, langsung ke arah ikat pinggang Ding Ling, mencoba memotong gaun panjangnya. Ding Ling, terkejut, dan dia marah, cemas, dan marah, kekuatan itu langsung menekannya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Yun Xiao mengulurkan tangannya, yang berubah menjadi emas, dan meraihnya tanpa tergesa-gesa, menyeka pedangki di tangannya. Babi, kamu berani ikut campur dalam urusanku. Jing Shaoyi menjadi marah, dia melepaskan aura yang kuat, dan orang-orang di jalan segera berpencar. Dia memelototi Yun Xiao, melihat Ding Ling, dan Dewa Air mengelilinginya, niat membunuhnya semakin kuat. Sejak muda, siapapun yang berani tidak mematuhi tuan muda ini akan mati. Wanita yang saya inginkan, bahkan jika dia seorang wanita yang sudah menikah, tidak bisa melarikan diri.
Orang-orang yang saya benci, bahkan jika mereka adalah anggota klan dan kerabat saya, harus mati. Li Yunxiao, kamu pasti mati. Wajahnya berkerut-kerut, dan dia telah kehilangan semua kasih karunia-nya, satu-satunya hal yang tidak dia bakar adalah tubuhnya. Tes, kata Yunxiao perlahan, sangat kuat. Tapi ini adalah kota serikat pedagang, dan Anda tidak dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di sini. Kota serikat pedagang. Di mata tuan muda ini, kamu hanya seekor babi. Aku akan membunuhmu hari ini dan melihat siapa yang berani ikut campur. Jing Shaoyi hampir meraung. Yunxiao mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, penegak hukum serikat pedagang, seseorang memanggilmu babi dan akan membunuhku di depan umum yang bertentangan dengan aturan kota, apakah kamu akan melangkah keluar dan melakukan sesuatu, atau apakah kamu akan terus berpura-pura mati dan bersembunyi? Dia langsung menggunakan teknik gelombang suara, dan semua orang dalam jarak beberapa mil dapat mendengarnya dengan jelas. Orang-orang di langit tidak bisa lagi duduk diam, ruang itu beriak seperti air, dan kereta penegak hukum muncul. Aura yang kuat turun dari kereta, dan penghalang didirikan, menutup ruang di mana semua orang berada. Wajah Jing Shaoyi berubah drastis, merasa bahwa dia telah ditipu oleh Yunxiao, tapi, dia sangat bangga, dan ketika dia memikirkan 3 tetua di kota, dia masih tak kenal takut. Anda menghina serikat pedagang dan melanggar aturan, aku tidak peduli siapa kamu, tapi kamu harus ikut dengan kami sekarang. 3 sinar cahaya terbang keluar dari kapal perang dan mengelilingi Jing Shaoyi, wajahnya dingin. Jalan-jalan, apakah Anda tahu siapa saya? Tidak peduli siapa kamu harus pergi. Tidak sopan, Jing Shaoyi berkata dengan marah, saya adalah tuan muda tertua dari rumah Liu Ming, bahkan jika kamu lebih kuat dariku, siapa yang berani menyentuhku? Rumah Liu Ming. Pemimpin itu menghela nafas lega dan berkata, awalnya, saya pikir itu adalah kekuatan besar, jadi saya sedikit takut, ternyata itu hanya sekte kecil yang belum pernah saya dengar, sekarang saya tidak perlu khawatir lagi, dan saya tidak perlu melakukan perjalanan ke sini, bunuh dia secara langsung. Jing Shaoyi, Ying Luo, iya, 2 lainnya berteriak serempak dan menyerang Jing Shaoyi dari kedua sisi, salah satunya menggunakan tangkapan kecil, sementara yang lain menggunakan tangkapan besar, kerjasama mereka sempurna. Jing Shaoyi terkejut dan marah, dia melompat, memadatkan pedang Qi di sekitar tubuhnya, dan menebas. Keduanya, kamu masih berani melawan, kamu mencari kematian. Wajah pemimpin menjadi gelap, dan dia juga bergegas maju, dia meninju dengan kedua tinju, dan seluruh ruang dikompresi. Dengan mereka bertiga bekerja sama, kekuatan mereka berlipat ganda. Sekelompok semut, hari ini, tuan muda ini akan marah dan membunuh kalian semua. Dentang, suara pedang terdengar, dan cahaya dingin melintas. Ledakan, ledakan, ledakan. Gerakan ketiga petugas penegak hukum itu dipatahkan dalam sekejap, darah menyembur keluar, dan mereka bertiga didorong mundur beberapa kaki dengan jeritan yang mengental darah. Tidak bagus. Kekuatan orang ini tak terduga. Salah satu dari mereka memiliki wajah pucat dan tampak ketakutan. Haha, semut. Penegakan hukum apa dari serikat pedagang? Kamu hanya babi. Tatapan membunuh melintas di mata Jing Shaoyi, dia mengayunkan pedangnya dan hendak mengambil nyawa ketiga pria itu. Ledakan. Pedangnya Qi baru saja menebas ketika tiba-tiba meledak, berubah menjadi kekuatan kekerasan yang melesat ke langit dan menghilang tanpa jejak. Siapa itu? Siapa itu? Jing Shaoyi terkejut dan menatap langit dengan waspada. Sebuah dengusan dingin dan marah terdengar. Jing Shaoyi merasakan menggigil mengalir di punggungnya, kemudian, ada kilatan cahaya dan seorang lelaki tua muncul di depannya, sebelum dia bisa melihat wajah lelaki tua itu, wajahnya ditampar dan semua giginya hancur. Puff! Di bawah rasa sakit yang luar biasa, dia ingin memuntahkan seteguk darah dan gigi patah. Telan, jangan mengotori kota Yan baru. Suara dingin datang dari mulut lelaki tua itu, dan Jing Shaoyi merasakan pukulan berat lainnya di mulutnya, semua darah yang menggumpal dan gigi yang patah dipaksa masuk ke perutnya. Setelah itu, dia merasakan benjolan yang sangat tebal di kepalanya, dan dengan ledakan, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Tetua yang hebat, tetua yang hebat. Ketiga petugas penegak hukum buru-buru menutupi luka mereka yang berdarah dan maju. Ding Ling, juga memberi hormat kepada lelaki tua itu dan berkata,
Ling menyapa tetua besar Zongxi. Orang tua itu adalah Chen Zongqi, tetua agung dari banyak tokoh harta karun. Dia mengangguk pada Ding Ling lalu menatap Yun Xiao dengan ekspresi rumit dan berkata dengan sedih, Tuan Fei Yang, kamu telah menyembunyikan ini dariku begitu lama. Mengapa Anda mengatakan itu, Grand Elder? Yun Xiao terkekeh. Pedang penghancur bintang yang direnggut oleh 8 tanda kematian di pelelangan di kota Yan baru berakhir di tangan Tuan Fei Yang, kan? Chen Zongqi bertanya. Itu adalah pedangku, kata Yun Xiao, tidak terlalu banyak untuk mengambilnya kembali. Itu benar, kata Chen Zongqi canggung, hanya saja Tuan Fei Yang tidak akan memberitahu kita tubuh aslinya, Anda memperlakukan tokoh harta karun segudang sebagai orang luar. Aku tidak bisa menyembunyikan apa yang harus aku ketahui, kata Yun Xiao sambil tersenyum, identitasku sekarang diketahui dunia. Aku selalu mengagumi kemampuan Tuan Fei Yang. Chen Zongqi berkata dengan wajah lurus, saat ini, identitasnya diketahui oleh seluruh dunia, Darren pasti sengaja memberitahu seluruh dunia, kan? Apa? Yun Xiao bertanya dengan heran, mengapa Anda mengatakan itu? Kamu harus tahu bahwa aku memiliki beberapa musuh. Chen Zongqi terkekeh, Tuan Fei Yang tidak pernah melakukan apapun yang tidak dia yakini, karena dia mengungkapkan dirinya yang sebenarnya kepada dunia, dia pasti memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan tertawa, penatua yang hebat, Anda terlalu banyak berpikir. Hahaha, keduanya saling memandang dan tersenyum. Chen Zongqi melirik Jing Shaoyi, yang terbaring di tanah seperti tumpukan lumpur, dia mengangkat kakinya dan menginjaknya, berniat untuk menginjaknya sampai mati. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Tetua pertama, tolong tunjukkan belas kasihan. Su Hong tiba-tiba berteriak dan berlari keluar dengan kepala penuh keringat dingin, kita tidak bisa membunuhnya, kita tidak bisa membunuhnya, jika tidak, dia akan membawa masalah besar bagi perusahaan perdagangan Tianyuan. Butler Su, kamu melebih-lebihkan, kata Ding Ling, dingin, perusahaan perdagangan Tianyuan adalah bagian dari serikat pedagang, jadi bagaimana bisa dalam masalah? Jing Shaoyi ini terlalu sombong dan menyebabkan terlalu banyak masalah, ini akan menjadi masalah besar jika kita mempertahankannya. Su Hong menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata dengan canggung, Nyonya, Anda harus tahu kekuatan Liuming Mansion yang terbaik, jika tuan muda tertua mereka meninggal di kota Yan yang baru, itu tidak hanya akan mempengaruhi perusahaan perdagangan Tianyuan, tetapi juga serikat pedagang, selain itu, ini adalah waktu kritis sekarang. Alis Ding Ling sedikit berkerut, dia secara alami tahu tentang situasi ini, tetapi berpikir bahwa gangguan tak berujung orang ini dapat merusak kesan kakak laki-laki Yun Xiao terhadapnya, dia segera berkata dengan tegas, rumah Liuming memang kuat, tetapi perusahaan perdagangan Tianyuan juga bukan pendorong. Chen Zongqi juga memiliki gambaran kasar tentang situasi saat ini dan berkata, rumah Liuming seharusnya menjadi sekte tersembunyi, kan? Untuk dapat menumbuhkan murid seperti itu meskipun tidak terkenal, dia jelas bukan orang biasa, karena kepala pelayan Su berkata untuk mengampuni nyawanya, maka biarkan dia, jika kamu ingin berurusan dengannya, kamu bisa melakukannya setelah masalah ini selesai. Ding Ling memandang Yun Xiao untuk pendapatnya. Tetua yang hebat, kamu benar, kata Yun Xiao, aku akan menyelamatkan nyawanya untuk saat ini, jika ada kecelakaan yang terjadi saat kita berurusan dengan Ling Baiyi. Karena kakak laki-laki Yun Xiao telah berkata begitu, aku akan memberinya kesempatan, kata Ding Ling, jika dia masih tidak bertobat, aku tidak akan sopan. Su Hong menghela nafas lega dan dengan cepat pergi untuk memeriksa luka Jing Shaoyi, meskipun hidupnya tidak dalam bahaya, dia berada dalam masalah besar dengan luka-lukanya. Dia bergumam di dalam hatinya dan diam-diam ingin kembali lebih awal dan menyerahkan masalah rumit ini kepada Lai Tua. Karena Tuan Fei Yang telah kembali ke kota Yan yang baru, tolong ikuti saya kembali ke gedung 10.000 harta karun, biarkan aku melakukan bagianku sebagai tuan rumah. Kata Chen Zongqi, dia mengundangnya dengan tulus. Yun Xiao tersenyum, saya masih memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Ling, kamu bisa kembali dulu. Tetua yang hebat, kamu tidak harus melindungiku dalam kegelapan. Chen Zongqi merasa malu, Tuan Fei Yang, Anda salah paham, saya kebetulan melihat mereka ketika saya sedang berpatroli, saya tidak mengikuti mereka. Oh, Yun Xiao bertanya dengan tidak percaya, oh,
Apakah masalah keamanan di kota Yan baru menjadi begitu serius? Tetua Agung benar-benar memimpin tim. Ekspresi Chen Zongqi berubah serius saat dia berkata, itu memang lebih serius dari yang saya kira, bahkan duta yang gemuk dan kurus telah muncul. Apa? Wajah Yun Xiao berkedip saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, kedua orang ini muncul di sini, mungkinkah dia juga ada di sini? Chen Zongqi juga penuh kekhawatiran, dengan ekspresi khawatir, dia menghela nafas dan berkata, saya tidak tahu, saya harap mereka tidak datang, atau sulit untuk mengatakan apakah itu berkah atau kutukan. Mata Yun Xiao berkedip saat dia berkata dengan makna yang mendalam, jika dia benar-benar datang, itu mungkin berkah dan bukan bencana. Mengapa Anda mengatakan itu, Tuan Fei Yang? Chen Zongqi bertanya, dengan heran. Yun Xiao tersenyum, tetapi tidak menjelaskan, saya tidak tahu banyak tentang masalah ini. Chen Zongqi merenung sejenak sebelum berkata, kata-kata Tuan Fei Yang benar-benar mendalam dan sulit dipahami, saya akui bahwa kecerdasan saya tidak cukup tinggi. Jangan bicarakan ini, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jangan bicara tentang ini, duta yang gemuk dan kurus, kedua idiot itu, tidak mati setelah 20 tahun, mereka cukup beruntung, memang, hanya tetua agung yang bisa menghentikan mereka. Saya hanya berharap mereka tidak menimbulkan masalah lagi, kata Chen Zongqi, kepalanya sakit, saya sangat sibuk beberapa hari terakhir ini sehingga saya akan kelelahan. Yun Xiao tertawa dan berkata, Wan Yiqian yang memintamu keluar, kan? Maka aku tidak akan mengganggu inspeksi tetua yang hebat, saya sudah bertemu dengan Wan Yiqian, jadi jika ada sesuatu, saya secara alami akan datang berkunjung. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi bersama yang lain. Su Hong buru-buru menggendong Jing Shaoyi. Yun Xiao menatapnya dan berkata, Tuan muda ini telah melanggar aturan serikat pedagang, dengan benar, dia harus dibawa pergi oleh tim penegak hukum, sepertinya tidak sesuai dengan aturan bagi kita untuk membawanya kembali. Dia tidak ingin membunuh Jing Shaoyi sekarang untuk mencegahnya mempengaruhi produksi 9 pil 9 yin 9 yang, tetapi dia juga tidak ingin membawanya kembali ke perusahaan perdagangan Tianyuan dan membuatnya tidak bahagia. Su Hong berkata, menurutku Kasaya ini bukan ide yang bagus, Kasaya. Tidak baik membawanya pergi, kata Yun Xiao, kamar dagang Tianyuan adalah anggota Dewan Serikat Bisnis, apakah Anda akan memimpin dan mengabaikan aturan? Anda benar, Saudara Yun Xiao. Ding Ling, memarahi, Su Hong, apa yang kamu lakukan? Su Hong tidak pergi, dia meletakkan Jing Shaoyi dan berkata, terima kasih atas masalah Anda, Tetua Zongxi yang agung. Chen Zongqi tidak tahu sikap Yun Xiao, jadi dia harus berkata, jangan khawatir, serahkan padaku. Ikuti saja aturannya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jangan melanggar aturan karena saya atau perusahaan perdagangan Tianyuan. Jangan khawatir, aku tidak akan melanggar aturan. Chen Zongqi segera mengerti dan terkekeh saat dia melihat mereka pergi. Hanya ketika dia jauh, matanya sedikit menyipit, seolah-olah dia memiliki sesuatu di pikirannya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa itu adalah berkah dan bukan kutukan bagi orang itu untuk datang ke kota Yan yang baru. Dia jelas tidak bisa mengetahuinya, dan alisnya berkerut dalam-dalam. Salah satu petugas penegak hukum maju dan menunjuk Jing Shaoyi, tetua pertama, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Wajah Chen Zongqi menjadi gelap dan dia berteriak, tentu saja kita akan melakukannya sesuai aturan. Tidak peduli siapa itu, sama sekali tidak mungkin untuk melampaui aturan. Dia menendang keluar dan tanah meledak, tubuh Jing Shaoyi terbang ke arah petugas polisi, berlumuran darah. Perangkat terbang yang indah terbang di langit, dengan perusahaan dagang Tianyuan yang besar tercetak di atasnya. Aku akan pergi ke tanah suci ketenangan di utara kota untuk berkultivasi selama beberapa hari terlebih dahulu, kata Yun Xiao, saya tidak ingin terlibat dalam segala macam masalah, ketika semua orang ada di sini, Ling kamu bisa datang dan memberitahuku. Bahu Ding Ling bergetar, kakak laki-laki Yun Xiao, saya benar-benar tidak ada hubungannya dengan Jing Shaoyi, tolong jangan salah paham, katanya. Wajah Yun Xiao penuh dengan garis-garis hitam, melihat wajah gugup Ding Ling dia merasa sedikit terdiam, malu, dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di bahunya, lalu terkekeh dan berkata, gadis konyol, kamu terlalu banyak berpikir, apakah Anda membutuhkan penjelasan?
Saya hanya tidak ingin terlibat dalam badai di kota Yan baru, saya tidak ingin melihat apapun terjadi pada saya saat saya membuat pil atau Ling Baiyi. Baru pada saat itulah kegelisahan Dingling menghilang, dia tampak sedikit sedih, dan matanya sedikit merah, tetapi dia tersenyum tegas dan berkata, itu bagus juga, hanya saja aku tidak bisa melihat kakak laki-laki Yun Xiao setiap hari meskipun kita berdua berada di kota Yan yang baru. Dewa Air membungkuk dan berkata, Saudari Ling, mengapa kamu tidak memasuki kultivasi pintu tertutup bersama kami? Dingling tersenyum pahit, saya masih memiliki banyak hal yang harus ditangani, aku sangat iri padamu, gadis konyol, kamu sangat riang dan mengikuti kakak laki-laki Yun Xiao tanpa memikirkan apapun. Dewa Air bergumam, itu tidak sebagus itu, kakak laki-laki Yun Xiao menahanku di tablet alam ilahi setiap hari dan memaksaku untuk berkultivasi, saya baru keluar selama beberapa hari. Bukankah ada banyak orang di kamar dagang saudara perempuan? Butler Su juga sangat kuat, biarkan dia menanganinya. Petik 2. Alis Dingling bergerak sedikit, itu benar, sekarang Ding Peng bertanggung jawab atas kamar dagang, dengan bantuan Butler Su dan Sir Lai, itu sudah cukup. Dia berbalik, Su Hong, kita akan pergi ke tanah suci yang tenang untuk berkultivasi, Anda bisa kembali dulu. Nona, tolong jangan. Su Hong cemas dan dengan cepat berkata, Tuan muda Ding Peng masih muda, tanpa Anda, kamar dagang akan sulit untuk dioperasikan. Di mana Ding San? Yun Xiao bertanya. Presiden sibuk, kata Su Hong, dia tidak berada di kamar dagang untuk saat ini. Ayahku telah berlari ke sana-sini untuk bisnis pemurnian ramuan, kata Dingling, dia akan segera kembali, Su Hong, ayah akan tiba di kota Xinyan dalam beberapa hari, dengan dukungan Anda dan Tuan Lai, bisakah Ding Peng bahkan tidak bertahan beberapa hari? Ekspresi tidak senang muncul di wajahnya, dan dia bahkan sedikit marah. Wajah Su Hong penuh dengan kepahitan, jika sebelumnya, itu akan baik-baik saja, tapi barusan, sesuatu terjadi pada Jing Shaoyi, 3 tetua rumah Liu Ming sekarang berada di markas, saya khawatir Tuan Lai dan saya tidak bisa mengatasinya. Kalian bahkan tidak bisa mengurus begitu banyak pria, dan saudari Ling, seorang gadis, bisa. Apakah kalian tidak malu? Wajah memalukan. Su Hong menyeka keringat dinginnya dengan lengan bajunya dan tidak berani mengeluarkan suara. Dia lebih suka dimarahi oleh Dewa Air daripada menghadapi 3 tetua dari rumah Liu Ming sendirian, lebih baik malu daripada dibunuh oleh telapak tangan marah pihak lain. Setelah menerima 3 tetua di kota Yan baru selama beberapa hari, dia tahu bahwa mereka sombong dan merendahkan, mereka bisa mengambil nyawa Anda jika Anda tidak setuju. Apakah ketiga tetua itu juga asisten yang menyempurnakan pil 9 Yin 9 Yang? Tanya Yun Xiao. Itu benar, Dingling menjelaskan, saya telah memimpin orang-orang ke rumah Liu Ming dalam beberapa bulan terakhir untuk membujuk mereka mengambil tindakan, bagaimanapun, kunci untuk membuat pil ini adalah kuali Yin Yang, yang merupakan harta paling berharga dari rumah Liu Ming, ayah telah berjanji untuk memberi mereka sepertiga dari pil setelah mereka selesai sebelum mereka bersedia mengeluarkan kuali berharga dan mengirim 3 tetua untuk membantu, jika kami tahu ini akan terjadi, kami hanya akan mengambil kuali dan tidak membutuhkan bantuan mereka. Begitu, kata Yun Xiao, ini sangat rumit, bahan yang dibutuhkan untuk meramu pil kesulitan 9 Yin 9 yang terlalu rumit dan berharga, saya khawatir perusahaan perdagangan Tianyuan telah berutang banyak bantuan selama bertahun-tahun. Itu benar, Dingling, menghela nafas, tetapi selama saya bisa membuat pil dan mencapai perkiraan level 8 Yin dan 8 Yang, semuanya sepadan. Yun Xiao mengangguk dan berkata, itu benar, namun, hehehe, apakah Ding San akan begitu murah hati dengan sepertiga dari saham? Wajah Dingling, sedikit berubah, dia tahu apa yang dimaksud Yun Xiao, jadi dia berkata, ayah menyetujui ini, saya tidak peduli dengan detailnya, tidak apa-apa selama pil kakak laki-laki Yun Xiao tidak terlalu sedikit. Yun Xiao cukup tersentuh, gadis konyol, katanya, Anda tidak perlu melakukan apapun untuk saya, bahkan tanpa pil ini, cepat atau lambat aku akan bisa pulih ke puncakku di kehidupan sebelumnya, dan bahkan membaik lebih jauh. Dingling, penuh antisipasi, dia menggenggam tangannya di depan tubuhnya dan berkata dengan kegembiraan dan kekaguman, aku berharap bisa segera melihat kakak laki-laki Yun Xiao menguasai dunia. Yun Xiao membelai rambutnya dan berkata dengan lembut, aku akan.
Emosi yang tidak biasa mengalir di hati Ding Ling Er, tubuhnya sedikit panas, dan pipinya tidak bisa menahan rasa terbakar. Kakak, ada apa? Wajahmu sangat merah, apakah kamu baru saja terluka? Dewa air tiba-tiba berteriak dengan ekspresi prihatin. Ding Ling Er tiba-tiba ingin memukulinya sampai mati, jadi dia berbalik dan berkata, bukan apa-apa, saya hanya secara tidak sengaja membuat kesalahan saat mengedarkan kekuatan Yuan saya. Apakah itu serius? Tanya Dewa Air dengan cepat. Kakak laki-laki Yun Xiao, cepat lihat kakak perempuan Ling Er. Diam. Yun Xiao memarahi karena malu, ikut campur. Jika kamu masih sibuk, pergilah ke tablet alam ilahi. Dewa Air sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara. Kakak laki-laki Yun Xiao, tunggu kabar saya. Ding Ling Er berkata dengan membelakangi Yun Xiao. Dia tidak berani melihat ke belakang saat dia terbang menjauh dari pesawat bersama Su Hong. Sesaat kemudian, Yun Xiao tiba di Tanah Suci Ketenangan. Dari waktu ke waktu, ada ahli yang terbang di udara, masuk dan keluar. Pada saat ini, tanah kultivasi 3 hingga 4 kali lebih besar dari terakhir kali, tetapi dipengaruhi oleh peristiwa besar, itu kehilangan rasa keanggunan dan spiritualitas, dan lebih khusyuk. Kamu Ying Luo, kamu Ying Luo. Pria yang bertanggung jawab masih Sue Hongtao, yang dia temui terakhir kali. Begitu dia melihat Yun Xiao, dia mengenalinya, dan wajahnya berubah drastis dengan sedikit kengerian. Yun Xiao sepertinya tidak mengenalnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, beri aku kamar ungu. Dia melemparkan token perusahaan perdagangan Tianyuan. Ya, Sue Hongtao buru-buru menjawab, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan dengan cepat menangani masalah itu. Hal ini menyebabkan tatapan aneh terus-menerus datang dari sekeliling, semuanya diam-diam bertanya-tanya sosok hebat macam apa ini yang benar-benar membuat orang yang bertanggung jawab begitu gugup dan melakukan sesuatu beberapa kali lebih gesit. Yun Xiao tidak tinggal lama, setelah semua prosedur selesai, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari aula. Sue Hongtao menghela nafas lega dan menyeka keringat dari dahinya dengan lengan bajunya, dia merenung sejenak, lalu buru-buru mengeluarkan token giok, melemparkan beberapa mantra ke dalamnya, dan kemudian menghancurkannya. Sebuah jimat terbang keluar dari token giok dan berkedip-kedip di udara sebelum dihancurkan. Baru pada saat itulah ekspresi serius di wajahnya perlahan mereda, memperlihatkan ekspresi sedingin es. Ruang ungu yang dibuka Sue Hongtao untuk Yun Xiao sangat mewah, jelas kelas atas, itu seperti mimpi, dipenuhi dengan semua jenis peralatan yang indah dan segunung batu primordial tingkat tertinggi. Perkembangan tempat kultivasi ini cepat, tetapi dengan tekanan dari Ling Baiyi, saya khawatir banyak orang telah pergi. Sisanya berada dalam kultivasi tertutup dan tidak tahu tentang berita, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang tidak bersalah yang akan terlibat dengan keputusan Serikat Pedagang kali ini. Yun Xiao menghela nafas beberapa kali, lalu melemparkan beberapa segel mantra dan memasang pesona di dalam ruangan. Baru saat itulah dia mengeluarkan tablet alam ilahi dan terbang ke dalamnya. Tuan Mudi, ada yang ingin saya tanyakan. Ketika Yun Xiao datang ke tempat tertentu di tablet alam ilahi, dia merasakan penghalang di depannya, jadi dia berhenti dan menyapanya dengan keras. Setelah beberapa saat, lampu kuning bergegas ratusan meter jauhnya, itu tidak stabil di udara dan secara bertahap berubah menjadi pria kekar dan agung. Dia menoleh dengan aura yang menakjubkan. Yun Xiao terkejut, tapi dia sangat gembira. Selamat, Tuan, Anda dapat langsung memisahkan jiwa Anda dari tubuh Anda. Tubuh jiwa Starlight ini memang luar biasa, kata sosok itu perlahan. Saya bisa bertahan hidup dan berkultivasi sendiri bahkan tanpa memiliki boneka. Apakah kamu datang untuk menemukanku karena kamu telah mengumpulkan cukup bahan untuk baja ilahi? Matanya bersinar karena kegembiraan. Belum, kata Yun Xiao, tersipu, saya punya hal lain untuk ditanyakan kepada Anda. Oh, itu cukup lambat. Ada apa? Ling Mudi sedikit kecewa. Tuanku, kata Yun Xiao, pernahkah Anda mendengar tentang pil pemecah bencana 9 Yin dan 9 Yang? Petik 2. Tentu saja saya pernah mendengarnya. Ling Mudi tercengang, mengapa? Apakah Anda mendapatkan pil ini? Meskipun ekspresinya sedikit terkejut, dia masih tenang, jelas bahwa meskipun pil ini berharga, itu bukan apa-apa di matanya. Tidak, kata Yun Xiao, dia menjelaskan masalah ini secara rinci dan bertanya, menurutmu apa kemungkinan memproduksi pil seperti ini?
Alis Ling Mudi sedikit berkerut, dia menatap langit, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Aku tidak bisa membuat pil. Apa? Yun Xiao gemetar dan berteriak kaget, bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan dengan kekuatan gabungan dari 18 penguasa bela diri bintang 9, kamu masih tidak bisa membentuk intimu di bawah langit ini. Bukan karena saya tidak bisa memadatkan pilnya, kata Ling Mudi, hanya saja sepertinya ada masalah dengan prosesnya. Pertanyaan apa? Yun Xiao bertanya dengan heran, pertanyaan apa? Petik 2. Saya tidak tahu detailnya, jadi saya tidak bisa membuat penilaian, kata Ling Mudi, kamu adalah alkemis tingkat 9, jadi kamu bisa mengetahuinya sendiri. Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana aku bisa mengetahuinya? Jika saya bisa mengetahuinya, apakah saya perlu bertanya kepada Anda? Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar saat Ling Mudi melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, rune menari di udara dan melintas di depan Yun Xiao satu persatu, setiap karakter menghilang dalam sekejap. Ini kah saya, resep untuk pil krisis pemecahan 9 yin 9 yang. Dia berseru kaget, Darren benar-benar punya resep pil. Saya bukan hanya raja wilayah utara saat itu, kata Ling Mudi, saya juga seorang Smith ilahi, apakah aneh bahwa saya memiliki beberapa resep pil? Petik 2. Yun Xiao terkejut lagi, Smith ilahi. Tidak perlu membuat keributan, kata Ling Mudi, Anda akan tahu bahwa ada masalah dengan prosesnya jika Anda mempelajari resep pil pemecahan kesulitan 9 yin dan 9 yang. Jiwaku masih tidak stabil, jadi aku tidak akan berbicara denganmu lagi, katanya, tampak sedikit lelah. Itu berubah menjadi lampu kuning dan mendarat di tanah jauh. Yun Xiao bisa dengan jelas merasakan bahwa itu kekuatan penghalang telah banyak melemah. Dia segera duduk bersila dan mulai memahami di luar pesona, dia telah dengan paksa menanamkan metode pemurnian ke dalam pikirannya dengan kekuatan murid bulan, dan baru sekarang dia membacanya kata demi kata. Resep pil ini sudah melampaui ruang lingkup pemahamannya, begitu dia membacanya, jiwanya gemetar dan seluruh jiwanya tersedot ke dalamnya, dan ekspresinya menjadi terobsesi. Beberapa hari kemudian, ekspresi bingung di wajahnya berangsur-angsur memudar dan dia mendapatkan kembali ketenangannya, dia perlahan membuka matanya, dan cahaya terang melintas di atas mereka. Jika saya memiliki cukup bahan, saya dapat menemukan beberapa pembantu dan mungkin saya benar-benar dapat menyempurnakan pil 9 yin dan 9 yang kelas atas. Yun Xiao merenung sejenak, lalu sosoknya memudar dan menghilang dari tempat dia kesurupan. Di ruang ungu, tubuh aslinya, yang duduk bersila di tanah, membuka matanya, dengan lambaian lengan panjangnya, dia melepas penghalang yang telah dipasang di sekelilingnya. Saat dia berdiri, pedang sombong menebas. Ledakan, sosok Yun Xiao menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan bayangan dan tanah yang telah terbelah oleh pisau tajam, lingkungan sekitarnya berubah, dan mereka menemukan diri mereka di tanah yang sunyi, dengan guli besar yang telah diciptakan oleh kekuatan pedang masih ada di sana. Petir hijau melintas di samping jurang, dan Yun Xiao mengambil bentuk manusianya saat dia berkata dengan santai, ruang ungu ini benar-benar tidak buruk, aku sebenarnya bisa meniru serangan lawanku untuk berlatih. Karena lumayan, maka Anda harus berlatih dengan baik, jangan menganiaya biayanya. Suara sedingin es terdengar, dan sinar pedang muncul di langit sekali lagi, menebas dengan ganas. Yun Xiao menghindar lagi dan muncul di langit, menebas sinar pedang dengan jarinya. Desir, langit langsung ditembus, dan di bawah fluktuasi air, pedang Qi menciptakan lubang hitam pekat yang dalam. Sosok abu-abu putih tiba-tiba muncul di belakangnya dan menebasnya dengan pedang. Dang! Yun Xiao menyatukan dua jari dan mengarahkannya ke udara, pedang dingin itu tiba-tiba menebas, mengibaskan bilahnya dan menyebabkannya bersinar. Oh, jadi kamu, anteknya, bagaimana Anda tahu saya berada di ruang ungu ini? Yun Xiao bertanya tanpa tergesa-gesa, dan kamu datang ke sini untuk membunuhku. Petik 2. Bukankah sangat mudah bagi Tuhan ini untuk mengetahui informasi tentang seseorang? Pria berbaju abu-abu itu adalah gagang dari 12 bilah awan naik, dataran tinggi Ziyuan, dengan ekspresi galak di wajahnya, dia menamparkan bagian belakang bilahnya, dan kekuatan kekerasan menyembur keluar, mendorong Yun Xiao mundur beberapa kaki. Bagaimanapun, mati saja untuk kursi ini. Pedang gong babat.
Pedang berharga itu dibuka dan menjadi 70 hingga 80 kaki panjang dan lebar 3 kaki, dia memegang gagang pedang dengan satu tangan dan menebas secara horizontal, langsung mematahkan ilusi. Cek, Yun Xiao mencibir dengan jijik, dalam sekejap, dia berdiri di belakang pedang pria itu, berdiri kokoh dengan kaki lurus. Anda memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi kematian Anda hari ini adalah karena Anda meremehkan musuh Anda. Ni Gaoyuan tertawa mengerikan dan tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, tubuh bagian atasnya benar-benar berubah menjadi iblis, dan kepalanya berubah menjadi ular yang beberapa kali lebih besar, menggigit dengan tatapan kesal. Yun Xiao tercengang, dia meningkatkan energi primordialnya dan mencoba terbang, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa tanah di bawah kakinya macet, melihat ke atas dengan kaget, dia melihat dua formasi muncul di bagian belakang bilahnya, mengisap kakinya seperti pasir hisap, dan bahkan tubuhnya perlahan tenggelam. Apa-apaan ini? Sial! Yun Xiao mengutuk, tiba-tiba, cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, dan dia berubah menjadi tubuh emas, dia meraih dua gigi tajam. Di mulut ular itu dengan kedua tangan, mencegahnya menggigit. Hus, hus, hus. Lidah merah ramping melesat seperti tali, ada bintik-bintik energi bintang di ujung lidah, dan itu menunjuk langsung ke jantungnya. Membosankan, Yun Xiao mengerutkan kening, dua kepala dan empat lengan muncul di belakangnya lagi, dan salah satunya meraih lidah merah. Namun, eldahnya lembut dan melilit lengannya seperti cambuk panjang, itu memanjang tanpa batas lagi dan mencapai hatinya. Yun Xiao mengulurkan tangannya lagi dan menyatukan jari-jarinya untuk menutupi jantungnya, lalu menamparkan lidahnya. Mengaung, Ni Gaoyuan sangat marah, dan tangan kirinya yang berbulu berubah menjadi cakar dan ditampar. Yun Xiao berdiri di tempatnya, wajahnya tidak berubah saat dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Ledakan, tangan besar itu memukul tinjunya, menyebabkan tubuhnya gemetar. Hahaha, kepala ular itu tertawa aneh, lidah merah panjang itu terus menari, tetapi tidak berani menembak lagi, seolah-olah kesakitan karena tamparan itu. Apa yang lucu? Yun Xiao bertanya dengan bingung, apa yang lucu? Apakah menurutmu kamu bisa menakut-nakutiku? Aku telah melihat monster yang bahkan lebih menakutkan darimu. Luo Gaoyuan mencibir, Anda akan tahu sebentar lagi, senjata mendalam saya ini disebut pedang gong kosong, bagian dalam pedang mengarah langsung ke kehampaan tak berujung. Murid Yun Xiao menyempit saat dia merasakan tekanan besar datang padanya, Ni Gaoyuan mencoba yang terbaik untuk menekannya, dan tubuhnya terus tenggelam ke dalam pedangnya. Hahaha, aku akan diasingkan ke dunia yang tak berujung itu selamanya. Wajah Ni Gaoyuan dipenuhi dengan senyum menyeramkan, dan mata ular itu memancarkan sinar yang menyeramkan dan kejam. Yun Xiao hanya merasa bahwa kekuatan hisapnya semakin kuat, dan dia tidak bisa membebaskan diri. Dia terkejut, dan saat dia membuka mulutnya, dia mengutuk, sial, apakah orang tuamu tahu kamu seperti anjing? Hahaha, Ni Gaoyuan tertawa terbahak-bahak, mata ularnya penuh ejekan, yang disebut penguasa bela diri Van Kuiser hanya biasa-biasa saja, betapa mengecewakan. Wajah Yun Xiao berubah beberapa kali, dan pada akhirnya, dia memohon belas kasihan, Tuan, tolong lepaskan saya, kami tidak memiliki permusuhan, mengapa kamu ingin membunuhku? Mengapa aku ingin membunuhmu? Huang Gaoyuan tertawa dan berkata dengan jijik, karena kamu dan aku memiliki dendam, karena Anda memiliki senjata suci, karena Anda memiliki seorang wanita yang sayang ngiler, karena Anda adalah penguasa bela diri yang bergelar karena aku tidak menyukaimu, karena kamu lebih tampan dariku, salah satu dari alasan ini sudah cukup untuk membunuhmu 10.000 kali. Mati, dia meraung. Otot-otot di lengan berbulu itu menonjol dan berukuran 2 kali lipat saat menekan Yun Xiao ke bawah dan terus tenggelam ke dalam kekosongan bilah. Wajah Yun Xiao dipenuhi dengan kengerian saat dia meratap, Tuanku, tolong lepaskan aku, semuanya bisa didiskusikan, aku bisa memberimu artefak Sein dan gadis itu, jika Anda pikir saya tampan, saya bisa menodai Anda. Sudah terlambat. Jika aku tahu bahwa penguasa bela diri Van Kuiser akan sangat lemah, aku akan membuatmu berlutut dan menjilat sepatuku. Luo Gaoyuan mencibir. Wajah Yun Xiao dipenuhi dengan kebencian saat dia meraung, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Aku akan tenggelam dalam ketiadaan, jadi jangan pernah berpikir untuk mendapatkan artefak suci. Hahaha, kamu tidak perlu khawatir tentang itu.
Hahaha, Luo Gaoyuan tertawa terbahak-bahak, saya dapat secara akurat menemukan koordinat siapapun yang memasuki pedang gong kosong saya, aku akan datang dan menjagamu setelah kamu mati, hahaha. Yun Xiao berjuang dengan gila-gilaan, tetapi itu, dan dia langsung tenggelam ke dalam air. Desir, Luo Gaoyuan menyimpan pedang besarnya dan kembali ke keadaan normalnya, tubuhnya yang seperti iblis juga kembali ke bentuk manusianya. Kupikir aku harus melalui banyak masalah, tapi itu benar-benar reputasi yang tidak pantas. Luo Gaoyuan melihat ke suatu tempat tidak jauh dan berkata, Yang mulia, Anda bisa keluar sekarang, bergelar penguasa bela diri ini hanya biasa-biasa saja, kamu dan aku terlalu berhati-hati. Tapi kehampaan itu sunyi, dan tidak ada yang menanggapinya. Tuanku, Luo Gaoyuan berteriak lagi, tiba-tiba, firasat buruk muncul di hatinya, dan dia mengangkat pedangnya dengan waspada. Apa yang terjadi? Siapa yang ada di sana? Matanya tertuju pada simpul tidak jauh, dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia menebas dengan bilah depan Tom Gong, dan cahaya bilah seperti air terbang keluar. Cila, seluruh langit terbelah menjadi dua, mengungkapkan ketiadaan yang tak ada habisnya, kegelapan terus meluas, menelan Luo Gaoyuan. Tiba-tiba, bintik-bintik cahaya muncul di sekitarnya, setelah diperiksa lebih dekat, mereka sebenarnya adalah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bersambung,